Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Agus Aryasad dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya sajikan yang berjudul Pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CLKNR, CSRS. Oke, pertama di sini PPh pasal 21 final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Selanjutnya, PPh pasal 26 bagi SPLN. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Warga negara Indonesia yang telah berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan akan menjadi subjek pajak luar negeri atau SPLN. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 wajib dilakukan oleh: pertama, badan pemerintah; kedua, subjek pajak dalam negeri; ketiga, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap; yang keempat, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Undang-undang yang mengatur PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh final sebagai berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 2 ini. Dengan demikian, maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final atau PPh final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilan pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non-final untuk dikenakan tarif progresif atau pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun atas pelunasan pemotongan atau pemerintahan, PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT tahunan. 5 dasar pengenaan PPh 21 final. Berikut adalah dasar pengenaan PPh 21 final. Yang pertama, upaya pemerataan pengenaan pajak. Kedua, kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Ketiga, mengurangi beban administrasi perpajakan bagi DJP maupun wajib pajak itu sendiri. Keempat, sebagai upaya mendorong perkembangan investasi dan tabungan masyarakat. Yang terakhir, sebagai langkah dalam memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, di mana atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Selanjutnya, objek pajak PPh 21 final. Berikut adalah objek PPh 21 final. Yang pertama, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Kedua, selisih lebih penilaian kembali aktivis tetap. Ketiga, transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya. Yang keempat, penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang kelima, penghasilan perusahaan pelayanan dan atau penerbangan luar negeri. Keenam, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang ketujuh, penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi. Kedelapan, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah objek pajak PPh final. Ke-9, penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. 10, penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Yang terakhir, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Selanjutnya, tarif PPh 21 final dan PPh 26 bagi SPLN. Berikut adalah dasar-dasar pengenaan PPh. Yang pertama yaitu tarif PPh final hadiah undian. Yang kedua, tarif PPh final jasa konstruksi. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan final diskonto SBI. Yang keempat, tarif PPh final bungsu simpanan anggota koperasi. Yang kelima, tarif PPh final penjualan tanah atau bangunan.
Yang keenam, tarif PPh final persewaan tanah dan atau bangunan. Ketujuh, tarif pajak penghasilan final bunga dan diskonto obligasi. Kedelapan, pajak penghasilan final diskonto surat utang negara atau SUN. Yang kesembilan, tarif PPh final bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI. Yang ke-10, tarif PPh final atas penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Yang terakhir, tarif PPh final atas penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek. Selanjutnya ada contoh kasus. Untuk kasus PPh pasal 21 final. Di sini suppose seorang individu bernama Latifah memegang sebuah undian dalam suatu acara dengan hadiah uang tunai sebesar 50 juta. Hadiah ini dikenakan PPh pasal 21 final. Langkah-langkah pemungutan PPh 21 final. Yang pertama, nilai hadiah yang diterima oleh Latifah 50 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkan oleh Latifah adalah 10% dari nilai hadiah, yaitu 5 juta rupiah atau 10% dikali 50 juta. Latifah harus membayar 5 juta rupiah sebagai PPh pasal 21 final. Selanjutnya contoh kasus PPh pasal 26 SPLN, subjek pajak luar negeri. Misalkan sebuah perusahaan bernama XYZ memiliki seorang karyawan bernama As'ad yang menerima gaji sebesar 100 juta per bulan, namun perusahaan XYZ tidak memotong pajak penghasilan PPh dan gaji As'ad selama 1 tahun pajak karena As'ad memiliki status perpajakan khusus. Di akhir tahun pajak, perusahaan XYZ perlu melakukan setoran pajak lebih lanjut atau SPLN. Langkah-langkah pemungutan pasal 26 SPLN. Yang pertama, jumlah gaji tahunan As'ad adalah 100 juta dikali 12 bulan sama dengan 1,2 juta. Yang kedua, perusahaan XYZ harus menghitung PPh yang seharusnya dipotong selama 1 tahun pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku pada As'ad. Setelah menghitung PPh yang seharusnya dipotong, perusahaan XYZ harus melakukan penyaluran SPLN ke kantor pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, itu saja materi yang saya sajikan dan saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.